Halo Scorpio, apa kabar? Kita buka kartu kamu ya. Dan perasaan orang yang sedang kamu pikirkan. Bagaimana tentang kalian? Yang baru masuk channel aku, yang baru lihat, jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe. Yang sudah masuk, welcome back. Yang mau book private reading juga jangan lupa follow aku di Instagram. ID-nya Lady Clover _tarot. Atau follow line aku di ID Lady Clover ya. Jangan lupa perhatiin energinya, bisa vice versa. Nggak semuanya resonate buat kamu. Kalau nggak cocok, boleh pindah ke channel ke video aku yang lain. Ambil yang baiknya aja ya, buang yang buruknya. Oke. Scorpio. What is going on about your love life? Scorpio. Wow, broken heart. Patah hati. Ada Three of Voice, Queen of Inspiration. The Hierophant, Knight of Material. Ada Four of Inspiration, Seven of Inspiration, Seven of Emotion. Ada The World, Cosmos. Bottom of the decknya Three of Inspiration. Yang masih kamu lihat di bawahnya ya. Let's see. Ini energi orang yang kamu pikirkan ini loh. Dia udah punya udah menikah gitu loh sebenarnya. Sudah menikah. Dia udah menikah. Terus dia ada third party situation di sini. Tapi dia pengen nikahin gitu. Ini mungkin kamu ya, Queen of Inspiration nih. Seseorang yang percaya diri, sangat yakin dengan dirinya, kayak gitu ya. Seven of Emotion. Tapi karena kamu tahu, kamu agak defensif deh sama orang itu gitu. Kamu tuh nggak mau involve di dalam urusan ini ya gitu. Jadi kamu udah tahu sebenarnya tentang, walaupun orang itu nutupin tentang pernikahannya dengan seseorang tuh, kamu tahu gitu loh. Kamu ngerti gitu, dia udah ada yang punya, tapi dia tutupin, takut kamunya kecewa, takut kamunya nggak mau terima dia gitu. Jadi kayak gitu. Orang itu sih Seven of Emotion tuh apa ya? Option ya. Jadi di sini ada Hierophant. Dia tuh pengen nikahin kamu loh. Dia pengen nikahin kamu sebenarnya. Gitu. Bentar ya, aku hidupin AC. Dia mau nikahin kamu, dia mau kerja sama nih gitu. Maksudnya dia mau berusaha deh lebih keras lagi dengan hubungan ini kayak gitu.
Kayaknya kamu beda kota deh sama orang ini. Kamu bisa beda agama, bisa beda usia, bisa beda ras, bisa beda kota sama orang itu gitu. Banyak perbedaan antara kamu sama dia gitu. Tapi orang ini sayang gitu, suka gitu. Itu yang bikin mereka tuh apa ya, agak tertutup gitu, agak ngejauhin kamu tuh karena apa ya, takut serba salah mau approach kamu lagi tuh kayak gimana ya gitu, takut salah. Bottom of the decknya itu Three of Inspiration. Jadi orang ini nunggu waktu yang tepat sebenarnya untuk ketemu sama kamu untuk bicara. Walaupun di sini nggak ada tentang komunikasi, tapi ada sesuatu yang ditunggu sama orang ini. Apa nih Three of Voice sama Queen of Inspiration? Nah ya, orang ini King of Material itu King of Earth ya, sama ya. King of Pentacle ya sama ya. Jadi apa tuh namanya? Laki-laki ini bertanggung jawab, mau gitu, bertanggung jawab akan hidupnya kamu gitu. Dia mau nikahin kamu, dia mau support kamu, dia mau deh gitu. Mau. Tapi dia stuck gitu. Stucknya apa? Stucknya ada orang lain yang suka sama kamu. Dia takutnya ada orang lain yang suka sama kamu, bisa. Karena di sini ada Muse of Inspiration gitu. Jadi dia gimana ya gitu. Kamu punya ada 2 orang yang kamu pilih gitu. Ada 2 pilihan. Bisa yang satunya soulmate, yang satunya twin flame, bisa gitu ya. Knight of Material ini sama Hierophant ini apa? Jadi orang ini beban berat gitu loh, tapi dia gak mau ngelepasin kamu. Dia mau datang ke kamu dengan benar. Dia juga gak berani gitu sembarangan datang, takut ditolak bisa. Jadi jadi orang ini benar-benar sangat mikirin gimana cara datang yang baik ke kamu tuh. Berarti orang ini udah orang yang kamu kenal ya. Mungkin nggak ngomongan sama kamu sekitar berapa nih? Ya beda-beda ya di sini. Bisa ada yang 2-3 tahun mungkin bisa. Nggak berurusan lagi sama orang itu bisa. Gitu. Jadi di sini 4 of Inspiration dan 7 of Inspiration, klarifikasi ya. Apa ini? Ada 3 of Emotion, ada Justice, ada Muse of Emotion. Gitu. Ini ada 2 sih ini ya. Ada 2 kemungkinannya. Dia bisa jadi dia pengen membuat keputusan di sini. Oke deh, aku temuin. Ini bisa reunian, ini bisa happiness gitu. Bisa kayak dia pengen mutusin untuk bertemu gitu. Tapi tunggu waktu yang tepat. Karena di sini orang ini udah nahan gitu. Jadi coba nahan emosi yang overwhelm gitu. Karena di sini King ini sensitif banget orangnya. Sensitif deh. Gitu. Kalau kita salah ngomong apa aja dia tuh suka yang merasa gimana gitu. Ini nggak semuanya cocok ya buat kamu gitu. Tapi orang ini kalau sama kamu dia nyaman aja sih gitu.
kayak gitu, karena kamu bikin happy gitu, bikin seneng gitu. Seven of Emotion. Bisa jadi orang ini ya, kemungkinannya dia karena ngelihat kalian itu banyak option. Kalian ini kan sekarang di Empress tuh ya. Di Empress itu Queen, di antara seluruh Queen tuh di Empress ini. Yang Empress ini gini ya, kamu tuh suka yang dandan, ngerapihin rumah, suka ini deh, lihat deh ini orang ini fashion kalian tuh. Scorpio ini itu ya, suka dandan, berias gitu. Nggak mesti suka nyalon gitu ya, nggak mesti suka nyalon, tapi dandan bersih deh gitu, fashionable gitu ya, gitu. Jadi orang ini berhayal-hayal lah, itu pengen komunikasi sama kamu tuh, pengen ngomong, pengen datang ke kamu ya. Orang itu lihat kamu tuh kayak star gitu, harapan yang menjadi kenyataan gitu. Di star itu hope, harapan gitu. Walaupun memang orang ini suka playing game ya, suka manipulasi orangnya. gengsi. Kalian tahu ya, Knight of Material itu datangnya lambat banget, walaupun mereka, jadi kalau punya rencana tuh, rencananya itu bisa menghabiskan seluruh waktu sisa hidupnya gitu untuk datang ketemu kamu gitu. Jadi aduh, itu Knight of Material tuh paling lambat deh ya kan gitu. Jadi apa ya, kalau Eight of Voice nih banyak hal yang difikirkan yang sebenarnya nggak perlu gitu. Jadi termasuk kayak overthinking sih ini ya, Eight of Voices nih stuck di pikiran aja gitu, banyak mikir tapi no action gitu. Tuh star lagi. Jadi menurut mereka kamu itu jadi misalnya ada 10 kriteria, orang ini picky, suka milih gitu loh, orangnya pemilih gitu. Kalau cari cewek misalnya kriterianya 10, dia maunya 8 atau 9 kriteria ada di kamu gitu, dia mau. Jadi kalau misalnya nyari yang lain yang kayak kamu atau yang di atas kamu, kayak nggak ada lagi gitu. Jadi dia kayak agak kesulitan ya untuk cari orang yang pas buat dia gitu. Tapi orang ini defensif. Nine of Inspiration itu apa ya? Dia mempertahankan segala pemikiran dan ambisinya. Pride and ego. Jadi walaupun perasaannya besar sama kalian gitu, tapi dia denial, membohongi dirinya gitu. Tapi kalau dia udah gak tahan lagi tuh, lihat Knight of Voice tuh, tiba-tiba nyamperin aja datang ke kamu gitu. Dia memanifestasikan sendiri tuh gitu, biar dia ketemu kamu lagi atau bersama kamu lagi. Kayaknya nih orang yang udah kamu kenal, karena dia ini nih, memang banyak orang yang gak terima ya, masa sih gue gak mau deh sama orang masa lalu. Tapi emang lagi musim di semua zodiak, pasti orang dari masa lalu, orang yang udah dikenal, atau kamu yang gak bisa move on, orang ini pun begitu gitu. Dan orang ini pernah melakukan kesalahan sama kamu, jadi dia kali ini mau datang dengan benar ke kamu gitu. Knight of Emotion itu artinya adalah seseorang yang
sudah melakukan kesalahan dan ingin meminta maaf. Kalau di tradisional taronya itu gambar seseorang bawa gelas kan di atas kuda gitu. Jadi dia mau kasih kamu cups, mau kasih kamu emotion, tapi biarkan aku meminumnya dulu baru aku kasih kamu minum gitu. Jadi dia juga nggak mau disalahin sebenarnya kalau misalnya kamu judge dia bikin salah ke kamu gitu. Jadi yang lalu biarlah berlalu, menurut dia kayak gitu. So aku minta maaf sekarang, lupakan yang kemarin kayak gitu. Jadi orangnya agak egois sih. Tapi ya begitu, emang tipikalnya kamunya cinta sama orang yang kayak gini, dan orang itu juga cinta gimana gitu. Tapi ya that's your choice. Hidup itu pilihan sih ya. Kita lihat dari Oracle ya, apa katanya buat Scorpio. Coffee cup, meeting and conversing. Kamu nanti ketemu orang ini loh. Nanti ada meet up, meeting, ketemu. Entah tiba-tiba tuh ya. Tiba-tiba ada chat masuk atau telepon masuk gitu. Ya. Feeling uplifting itu apa ya? Jadi vibrasinya mungkin orang ini tadinya di low vibrasi, mungkin dia rebirth, awaken ini kan orang yang awakening ya, judgment nih sebenarnya. Jadi orang yang awaken yang tadinya dia di low vibrasi, dia naik ke vibrasi atas, dia udah mengerti banyak hal, dia belajar, dan dia mengerti kesalahannya, dan dia tuh feeling uplifting, merasa ada sesuatu yang salah dan dia ingin memperbaikinya. Ya. Twin flame. Ya. Jadi ini berarti divine masculine-nya kamu, yin dan yang, balance, union, duality, coupling, complement each other. Jadi kalian saling melengkapi. Melengkapinya gini, twin flame itu sebenarnya mirroring ya. Kamu sama dia itu sama. Jadi kalau twin flame itu kan satu hati, satu api cinta dibagi dua, terpisah gitu. Terpisah jadi dua, terus nyatu lagi. Jadi kalau twin flame itu bukannya misalnya kamu punya kekurangan yang sama dengan kekurangan dia, kelebihannya kamu sama dengan kelebihan dia, bukan gitu. Kelebihan dia menjadi kekurangan kamu, kelebihan kamu menjadi kekurangannya dia, saling melengkapi. Itu twin flame ya namanya gitu. Kamu trigger dia sesuatu hal untuk uplifting vibrasinya dia, begitu juga pokoknya kalian saling men-trigger. Itu tugasnya, itu soul contract dari alam semesta gitu. Apakah kalian bisa menyelesaikannya? Kalau salah satu bisa selesai, kalau mau keluar dari kontrak itu silakan. Tapi kalau kalian misalnya masih mau bantu untuk men-trigger si orang ini untuk menjadi orang yang bisa uplifting vibrasinya ke vibrasi yang tinggi, nggak apa-apa. Itu kan keputusan kepada kalian gitu. Karena soulmate sama twin flame itu, kalau soulmate itu namanya partner match, yang cocok sama kamu. Kalau twin flame ini kayak saling melengkapi. Jadi hubungannya itu, keterikatannya itu yang sangat dalamnya itu dari emotionnya sama spiritualnya ya kan. Palm tree gitu, stability. Orang ini mau provide kamu loh. Kalau kamu oke, dia mau supply hidup kamu gitu. Kamu akan bahagia. Gaya manapun dia mau bahagiain kamu gitu. Stability, security, permanen, growth ya. Orang ini karena pernah melakukan kesalahan, jadi dia mau membalas segala kesalahannya, susah ngomongnya. Jadi dia punya salah, terus dia kayak permohonan maafnya itu dia mau mengganti semua kesalahannya itu dengan bikin kamu bersama dia berbahagia gitu ya. Hampir sama nih sama Libra tadi.
kayak mengenang-enang kaset itu ini loh, kayak kaset yang misalnya dia lihat foto kamu sambil lagi kerja, liatin foto kamu atau dengerin suara kamu, mungkin pernah dia simpen gitu, atau ngenang-ngenang waktu bahagia bersama kamu gitu, kayak gitu. Jadi replying event tuh apa, sesuatu yang pernah terjadi antara kamu dan dia gitu ya, bikin dia happy. Children, bisa juga orang ini udah lama kamu kenal ya, masih mungkin waktu dia masih muda gitu ketemu kamu, atau ada anak gitu, orang ini punya anak sama kamu, terpisah, atau memang dia punya anak gitu, dia punya anak atau kamu yang punya anak ya di sini. Jadi your love life is being affected by children ya. Calling in your soulmate, your prayer, afirmasi, and visualization help bring you together. Jadi mungkin kamu masih manifestasiin tanpa sengaja nih, atau orang itu manifestasiin kamu ke dalam hidupnya. Atau soulmate ini kan beda sama twin flame ya. Bisa karena si twin flame ini gak datang-datang, kamu mungkin manifestasiin soulmate. Nanti takutnya pas soulmate datang, si twin flame datang gitu. Tapi itu semua keputusan kamu ya. Nanti kalau ketemu, nanti kan ada meeting kan tadi di sini, heart to heart conversation. Nanti ada pembicaraan nih kamu sama dia. Mungkin orang ini akan terbuka dan bilang semua tentang perasaannya ke kamu, yang tadinya dia nggak berani ngucapin, nggak berani ngungkapin perasaan yang sebenarnya kepada kamu. Nanti dia bilang, to be honest gitu, honestly discuss your feeling with each other gitu. Kamu maupun dia sama-sama heart to heart conversation, perasaannya kamu ke dia, perasaannya dia ke kamu, kayak gitu. Don't let pride get in your way. Jadi pride and ego, orang ini dulunya kayak apa ya, pride and egonya lah yang membuat dia tuh ngekip perasaannya ke kamu gitu. Walaupun dia merindukan kamu, dia mencintai kamu di sini, tapi dia nggak mau bilang karena pride and egonya tadi. Kok gue sih yang harus ngejar-ngejar, padahal sebenarnya nggak kayak gitu kan. Bisa juga kan ada children, mungkin dia emang immature gitu, orang ini dulunya nggak dewasa gitu, makanya sekarang dia mungkin wake up call kan, ada ada wake up call itu kan artinya tuh awakening ya, rebirth. Jadinya mungkin dia sekarang menjadi orang yang lebih dewasa ya, kayak gitu. Luck is on your side. Jadi apapun yang terjadi, kamu mau beruntung loh gitu. Entah waktu orang ini pergi ninggalin kamu, nge-trigger kamu menjadi orang yang lebih punya value gitu. Jadi sekarang tuh kamu lagi nikmatin, pokoknya kamu mau beruntung deh, rezeki kamu lagi mau banyak nih gitu ya. Tuh, bottom of the decknya, you are very close to achieving your goal. Jadi kalau kamu sedikit lagi, kalian gak usah nunggu nih pasangan kalian nih, ntar divine timing akan ketemu waktu yang tepat, ntar kamu ketemu sama orang ini. Kamu gak usah nunggu nih, financial kamu tuh terjamin deh. Luck is in your side ya kan. Sedikit lagi, ini kamu mau full moon kan, sedikit lagi kamu mau sukses ya. Tuh, powerful change. Bener-bener ada perubahan buat kamu Scorpio. Dalam hidup kamu tuh bener-bener nanti ada perubahan yang signifikan banget. Nggak tahu, memang mungkin karma baik buat kamu. Itu semuanya changing gitu dalam hidup kamu gitu. Entah kamu punya project baru, atau kamu punya hobi baru yang bisa ngasilin uang. Entah, pokoknya ini sama kayak ini nih, Ace of Pentacle ya.
Oke? Seneng aku bacanya ini. Scorpio, cuman itu yang aku punya. Semoga dapat membantu. Sampai ketemu lagi. Bye.